Sholat maghrib baca Al-Fatihah waladolin. Ada yang diem sekarang Pak, ada yang diem sekarang, ada Pak sekarang diem. Loh kok nggak ada yang diem sekarang banyak, saking cintanya sama Pak Prabowo itu ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai, tahiyatul akhir kan gini, sekarang banyak gini Pak. Ini soal sholat kok dipakai dagelan itu loh. Ini, waduh, ini parah menurut saya. Sangat parah pernyataan dari Ketua Umum PAN. Nggak bisa, ini urusan sholat kok dipakai dagelan seperti itu. Minta maaf kepada umat, ini bukan dagelan. Pernyataan Pak Zulhas ini meresahkan. Langsung ke Carohim sebagai jubir dari 01, yaitu pasangan dari Amin, Anies Muhaimin. Carohim, bagaimana Anda melihat tentang video tersebut? Tentu saya melihat statement dari Ketua Umum PAN yang juga Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan ini lelucon yang sama sekali tidak lucu, sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang Menteri Perdagangan di forum resmi Menteri Perdagangan yang membicarakan tentang Pilpres, tentang statement yang sangat memalukan. Kenapa ini soal sholat kok dipakai dagelan itu loh. Ini, waduh, ini parah menurut saya. Sangat parah pernyataan dari Ketua Umum PAN. Nggak bisa, ini urusan sholat kok dipakai dagelan seperti itu. Ini jangan dijadikan lelucon. Ini Pak Zulkifli ini tokoh menteri, ketua umum partai yang basis pemilihnya juga banyak pemilih Islam. Kok pernyataannya dibikin dagelan, di situ dibikin lelucon. Ini bukan lelucon sama sekali. Ini mungkin sebagian orang akan menilai ini penistaan ini. Gimana wong apa namanya? Mungkin ada temuan di lapangan misalnya. Meskipun saya sedikit pun nggak pernah menemukan. Saya juga sholat di musola di masjid nggak pernah menemukan ada ketika bacaan waladhdallin kemudian makmumnya nggak mau apa namanya mengucapkan amin kecuali untuk sholat zuhur dan asar karena memang tidak dianjurkan untuk disuarakan keras. Jadi tolonglah, ini soal sholat itu diharuskan untuk khusyuk kok sholat mikirin pilpres dan sebagainya itu loh. Apalagi sangat tidak pantas, forumnya juga tidak benar. Ini forum Menteri Perdagangan resmi, di backdropnya terlihat dengan sangat jelas backdrop Menteri Perdagangan bicara dagelan yang sangat tidak layak untuk diucapkan seorang Menteri Perdagangan, seorang Ketua Umum Parpol berbasis Islam PAN ini. Ini soal sholat, kita dituntut untuk khusyuk. Kok ada temuan misalnya sekarang ada yang tidak mau mengucapkan amin ketika jamaah sholat waladhdallin, kemudian ketika tahiyat yang seharusnya mengacungkan satu jari telunjuk ada yang mengacungkan dua telunjuk. Ini jangan dicampur adukan antara dinamika pilpres dengan dengan ibadah yang ini sangat sakral. Sangat sama sekali ini tidak lucu. Jangan seorang Menteri Perdagangan, Ketua Umum Parpol yang ucapannya nggak boleh di depan umum itu dibikin dagelan. Saya lihat itu ger-geran semuanya tuh audiennya, dan menterinya juga menyampaikan dengan cara ger-geran. Loh, kalau ada semacam itu seandainya memang menemukan semacam itu, jangan malah diketawaan dengan bangga seolah-olah karena mereka pendukung keras Prabowo Gibran.
Jangan sampai mendukung Prabowo Gibran, mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ritual sholat itu ya memang ketika sholat maghrib, sholat subuh, sholat isya berjamaah, ketika imamnya menyampaikan membacakan waladhdallin, ya memang sudah seharusnya amin, jangan diubah menjadi qabul atau jangan diam. Seandainya pun ada temuan begitu, itu jangan dibanggakan, ini kesalahan, luruskan. Jamaah nggak seperti itu caranya. Jamaah, ayo jangan campur adukkan persoalan politik, persoalan kecintaan kita kepada calon tertentu dengan ritual wajib kita sholat berjamaah. Sama sekali Pak Zulhas, tolong minta maaf kepada masyarakat, tolong minta maaf kepada umat. Ini bukan dagelan. Pernyataan Pak Zulhas ini meresahkan. Pasti coba lihat di lini masa medsos, banyak yang resah dengan pernyataan itu. Tolong itu minta diklarifikasi. Inilah bedanya, lagi-lagi saya katakan bedanya pejabat publik dengan orang biasa. Nggak bisa dagelan itu sembarangan, nggak bisa lelucon itu boleh untuk mencairkan suasana, tapi jangan lelucon-lelucon yang itu kaitannya dengan ritual ibadah yang itu berbahaya justru. Jadi kalau ada masyarakat yang memang faktanya temuan begitu, jangan dibikin itu sebagai sebuah kebanggaan karena fanatisme, tapi luruskan, sampaikan kepada umat. Saya khawatir nanti PAN ini ditinggal pemilihnya, terutama yang pemilih Islam. Kok seperti nggak ada joke lain yang lebih lucu. Ini soal ritual keagamaan, sholat yang kita dituntut untuk khusyuk. Ketika ada umat yang akhirnya punya pemahaman yang salah, jangan malah dibanggakan yang seperti itu. Jangan bangga karena sekarang karena saking senangnya dengan Pak Prabowo misalnya, kemudian nggak mau mengucapkan amin gitu, karena khawatir ketika amin nanti dianggap sebagai pendukung amin. Jangan, itu bukan, ini dua hal yang konteksnya berbeda, konteks politik dengan konteks ibadah. Jadi jangan dicampur adukkan, banyak lelucon-lelucon lain yang lebih lucu. Tolong diralat bahwa ini nggak bisa dijadikan hanya sebagai guyonan. Guyonan ada pada tempatnya. Kalau itu sampai Pak Zul ngomong dengan istrinya di rumah, atau dengan anaknya di rumah, atau dengan kerabatnya di warung kopi, boleh. Tapi ini di panggung yang didengarkan oleh banyak orang, disiarkan sekarang menjadi viral. Lihat aja di lini masa, protes masyarakat luar biasa. Jadi tolong diklarifikasi, minta maaf, jangan anggap pernyataan-pernyataan itu pernyataan yang sepele. Begitu Pak Yusuf.